Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat-sahabat ikhwatu iman dimanapun berada, alhamdulillah bertemu kembali dalam program RKI Ruang Konsultasi Islam. Masuk pertanyaan kepada kami pada edisi kali ini tentang sholat tarawih. Pak Ustadz, apakah sholat tarawih berjamaah terus-menerus adalah bid'ah? Sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi. Mengingat dalam hadis Nabi hanya sholat 3 hari sholat tarawih di masjid. Mohon penjelasannya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, memang benar bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tarawih selama 3 hari. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah pernah melaksanakan sholat tarawih berjamaah selama 3 malam di masjid bersama para sahabat. Hadis yang diriwayatkan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat fil masjid data lailatin. Bahwasanya Rasulullah pernah sholat tarawih di masjid pada satu malam. Pas sholat bisolatihi nasun, maka orang-orang pun ikut sholat bersamanya. Suma sholat minal qabilah faqasurun nas. Kemudian pada malam berikutnya beliau sholat dan jumlah jamaah semakin banyak. Summa sholat minal qabilah faqasurun nas. Kemudian pada malam berikutnya beliau sholat dan jumlah jamaah semakin banyak lagi. Summa jtamau minal lailah as-salisah awir rabi'ah falam yakhruj ilaihim. Kemudian pada malam berikutnya jumlah lalu mereka berkumpul lagi pada malam ketiga atau keempat. Tetapi Rasulullah tidak keluar kepada mereka. Kenapa Nabi tidak keluar? Falamma asbaha qala, maka tatkala pagi tiba, subuh tiba, Rasulullah bersabda, qad ra'aitul ladzi sana'tum falam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa anni khasitu antufrodo alaikum. Kata Nabi, aku telah melihat apa yang kalian lakukan semalam. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar sholat tarawih berjamaah, sholat qiyamul ramadan berjamaah, kecuali aku khawatir sholat ini akan diwajibkan atas kalian dan kejadian ini terjadi di bulan Ramadan. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, kenapa Rasulullah tidak sholat tarawih berjamaah di hari keempat? Beliau berhenti karena khawatir akan diwajibkan atas umatnya. Karena saat itu perintah Allah masih turun. Selama Rasulullah masih hidup, hukum masih bisa datang selanjutnya. Hukum masih bisa diberlakukan. Dikhawatirkan karena antusias umat dalam menjalankan sholat tarawih itu sangat semangat pada zaman Rasulullah. Dikhawatirkan jika terus-menerus seperti itu, akan turun hukum baru yang mewajibkan orang untuk melaksanakan sholat tarawih. Oleh karena itu, Rasul mengatakan tadi, aku tidak keluar karena dikhawatirkan takut menjadi wajib yang asalnya sunnah. Tapi kalau kita lihat, setelah Rasulullah wafat, tidak ada lagi kemungkinan untuk kewajiban baru dalam syariat ini. Sehingga tidak ada lagi larangan untuk melaksanakan tarawih secara berjamaah. Jadi setelah Rasul wafat, tidak lagi hukum, maka para sahabat mendawamkan sholat, sholat tarawih berjamaah di masjid. Hal ini disebutkan dalam kisah Umar bin Khattab menghidupkan tarawih berjamaah di masjid. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab kembali melaksanakan sholat tarawih di masjid secara berjamaah dan rutin setiap hari. Hadis yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdul Qari, annahu qala, kharajtu ma Umar bin Khattab. Aku pernah keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan ilal masjid. Pada satu malam di bulan Ramadan untuk pergi ke masjid. Faidan nas auza' mutafarriqun. Tiba-tiba kami melihat orang-orang sedang sholat tapi terpisah-pisah. Ada yang sholatnya sendirian, yusolli rajuli nafsihi, wa yusolli rajulu fa yusolli bisolatihi ruhtu. Ada yang berjamaah dalam kelompok kecil. Faqala Umaru. Kemudian Umar berkata, wallahi inni la ara
lau jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal. Kata Umar, demi Allah, menurutku jika mereka dikumpulkan dalam satu jamaah dengan satu imam, itu lebih baik daripada terpisah-pisah seperti ini. Summa azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'bin. Kemudian ia mengumpulkan mereka di bawah imam satu, yaitu imam sahabat Ubay bin Ka'ab. Summa kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi sholati qari'ihim. Kemudian kami keluar lagi di malam yang lain, kata Abdurrahman, bersama Umar bin Khattab. Kemudian aku melihat orang-orang sedang sholat di bawah komando satu imam. Faqala Umar, maka Umar berkata, ni'mal bid'atu hadihi. Kata Umar, inilah sebaik-baiknya bid'ah. Dalam hadis ini, Umar bin Khattab melihat bahwa sholat tarawih berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri-sendiri. Para sahabat termasuk Ubay bin Ka'ab tidak menentang sedikit pun keputusan Umar ketika mendawamkan, merutinkan sholat tarawih berjamaah di masjid. Karena memang berdasarkan dalil, Nabi mencontohkan pada saat bulan Ramadan, Nabi sholat berjamaah tarawih di masjid. Nabi sholat berjamaah qiyamul Ramadan di masjid. Cuman memang cuman 3 malam karena takut menjadi wajib. Sedangkan setelah Nabi wafat, tidak ada lagi yang wajib-wajib. Sudah final. Kewajiban sudah tidak ada lagi. Maka Umar merutinkan untuk sholat tarawih di masjid. Kemudian jangan salah memahami kata-kata Umar, ni'mal bid'ah hadihi. Inilah sebaik-baiknya bid'ah. Yang dimaksud oleh Umar adalah bid'ah secara lughah. Bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah dalam pengertian syariat. Karena Umar mengatakan demikian karena inilah perkara yang baru yang sangat dicintai. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ubay bin Ka'ab bertanya pada Umar, Umar, ini kan tidak didawamkan oleh Nabi. Tapi Umar menjawab, iya benar, tapi ini adalah baik. Karena Umar memandang sholat tarawih itu baik jika dilaksanakan berjamaah di masjid dibandingkan dengan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, ketika Umar mengatakan inilah sebaik-baiknya bid'ah, bukan bid'ah dalam artian yang dilarang Allah, bukan bid'ah yang dilarang Rasulullah, tapi ini bid'ah dalam artian pengertian bahasa. Inilah perkara baru yang dulu Nabi ajarkan, dilanjutkan kembali oleh Umar bin Khattab. Di samping itu Rasulullah pernah bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Kata Rasulullah, berpegang teguhlah kalian dengan ajaranku dan ajaran khalifah yang diberikan petunjuk khulafaur rasyidin dalam ilmu dan amal. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah kuat-kuat dengan gigi geraham kalian. Berarti artinya sahabat tidak mungkin melakukan perbuatan bid'ah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Umar menyebutnya bid'ah dalam pengertian bahasa, bukan dalam pengertian syariat yang memang bid'ah dalam syariat itu dilarang. Dasarnya sholat tarawih berjamaah ini sudah ada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin iman rahimakumullah. Kemudian pendapat para ulama terkait sholat tarawih berjamaah ini disunahkan. Yang pertama pernyataan Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi mengatakan, waqtalafal ulama fi jama'ati tarawih wa qala Abu Hanifah wa Syafi'iyah wa Ahmadu wa jumhurul ulama hiya sunnatun wa qala al-Malikiyah fi'luha fil buyut afdal idza kana rajul qadiron ala dzalika. Para ulama berbeda pendapat tentang sholat tarawih berjamaah di masjid. Abu Hanifah, As-Syafi'i, Imam Ahmad dan mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa sholat tarawih ini sunnah dilakukan berjamaah di masjid. Ditekankan oleh para ulama yang jumlahnya mayoritas bahwa sholat tarawih ini sebaiknya di masjid. Hanya Imam Malik saja yang mengatakan sholat tarawih di rumah. Oleh karena itu,
berdasarkan dalil-dalil dari Nabi tadi, berdasarkan dalil dari sahabat tadi, dan berdasarkan pemahaman dari para ulama bahwa sholat tarawih disunahkan untuk di masjid. Bahkan kata Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istidkar mengatakan, wala a'lamu khilafan bainas salaf fi anna tarawih sunnatun. Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan para salafus saleh bahwa sholat tarawih adalah sunnah yang dilaksanakan di masjid. Sahabat-sahabat ikhwatul iman rahimakumullah, maka sholat tarawih berjamaah di masjid bukan perkara bid'ah yang dilarang agama, bukan perkara yang baru, bukan perkara yang diada-adakan oleh para sahabat. Tetapi sholat tarawih berjamaah adalah sunnah yang ditekankan, yang mesti kita lakukan selagi kita mampu. Nabi pernah melaksanakan sholat tarawih selama 3 malam. Khawatir diwajibkan menjadi alasan beliau tidak melanjutkannya. Yang ketiga, Umar menghidupkan kembali sholat tarawih berjamaah dan para sahabat menyetujuinya. Maka ini menunjukkan bahwa sahabat pun tidak mungkin menyalahi Nabi. Sahabat tidak mungkin berbuat bid'ah. Oleh karena itu, ketika kita mencontoh para sahabat melaksanakan sholat tarawih di masjid, itu artinya kita melanjutkan sunnah Rasulullah sesuai dengan pemahaman para sahabat, karena Nabi melakukan sholat tarawih di masjid selama 3 malam tadi. Yang terakhir, bahwa mayoritas ulama sepakat sholat berjamaah di masjid itu disunahkan. Jadi secara dalil, tidak ada satu dalil pun yang melarang sholat tarawih berjamaah di masjid. Bahkan sunnah dan sangat dianjurkan. Oleh karena itu, sahabat-sahabat ikhwatul iman semua, jangan ragu untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.